Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani dengan NIM C1F0210077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akad-akad lain. Pembahasan yang akan saya sampaikan itu yang pertama ada akad sarf, kemudian ada akad wadiah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, akad kardul hasan, akad al-iwalah, dan akad ran. Yang pertama, pengertian akad sarf. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya, di mana transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Itu tidak boleh ada hak hiar syarat bagi pembeli. Praktek al-sarf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini itu diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang ini adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan, kapanpun titipan diambil pihak penerima, titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang menjadi penjamin itu pengembali barang titipan. Sumber hukum dari akad wadiah itu terdapat pada Quran surah 4 ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian terdapat dua jenis akad wadiah, di antaranya yang pertama wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Contohnya seperti titipan barang di pusat pembelanjaan. Yang kedua ada wadiah yadzamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan itu dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjamkan untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya, contohnya seperti tabungan. Selanjutnya itu adalah akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wakilah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian madat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran surah Al-Qaf ayat 9, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata, atau yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Selanjutnya adalah al-akad al-kafalah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang bertanggung jawab. Dasar hukum akad kafalah terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf, yang artinya Yakub berkata, sekali-kali tidak akan aku melepaskannya atau pergi bersamamu sebelum kamu menjadikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah bahwa kamu kembali kepadaku. Quran surah Yusuf ayat 69. Selanjutnya adalah kardul hasan.
Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard itu bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Qardul hasan itu pada Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Selanjutnya itu adalah akad al-hiwalah. Hiwalah secara harfiah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya akad tabaru yang bertujuan untuk saling menolong dan mengharapkan ridho Allah. Dasar hukum hawalah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Selanjutnya akad ran. Ran disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah ran adalah apa yang disebutkan dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tangguhan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Kemudian akad ran itu tujuan agar pemberi pinjaman itu lebih mempercayai pihak yang berutang. Dalil terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.